Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Eka Nafila, NIM 41302265, Prodi S1 PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penilaian otentik dalam kompetensi sikap penilaian diri. Pengertian penilaian diri. Penilaian diri adalah penilaian yang dilakukan oleh peserta didik sendiri terhadap hasil kinerja yang telah dilakukan dengan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Penilaian diri dapat digunakan untuk melatih kejujuran peserta didik. Nah, dengan penilaian diri, peserta didik diajak untuk menjadi jujur dengan diri mereka sendiri tentang sejauh mana mereka telah mencapai tujuan pembelajaran. Contoh penilaian diri. Contohnya itu seperti, saya telah meningkatkan keterampilan komunikasi saya melalui kursus online dan berhasil menyelesaikan beberapa proyek yang lebih percaya diri. Selanjutnya ada prinsip penilaian diri. Yang pertama ada aspek-aspek yang mau dinilai oleh peserta didik melalui penilaian diri harus jelas. Jadi peserta didik harus memahami dengan jelas aspek-aspek apa yang mau mereka nilai melalui penilaian diri. Nah, yang kedua ada menentukan dan menetapkan cara dan prosedur yang digunakan. Jadi peserta didik itu perlu menentukan cara dan prosedur yang akan mereka gunakan dalam melakukan penelitian diri. Ketiga, ada menentukan bagaimana mengolah dan menentukan nilai hasil observasi. Jadi setelah mengamati atau mengevaluasi diri mereka sendiri, peserta didik itu harus mengolah data yang telah mereka peroleh dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada membuat kesimpulan hasil pengamatan atau observasi setelah selesai dilaksanakan. Jadi peserta didik ini perlu membuat kesimpulan dari hasil pengamatan atau observasi yang telah dilakukan. Selanjutnya ada kriteria penilaian diri. Yang pertama itu kriteria penilaian dirumuskan secara simpel dan sederhana. Yang kedua menggunakan bahasa yang lugas dan dapat dipahami oleh peserta didik. Jadi kriteria penilaian itu harus dirumuskan dengan cara sederhana dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya menggunakan format penilaian sederhana dan mudah dipahami. Jadi menggunakan format penilaian yang sederhana dan mudah dipahami ini membantu peserta didik untuk mengikuti proses evaluasi yang baik. Selanjutnya ada kriteria penilaian jelas, tidak berpotensi munculnya penafsiran, makan ganda atau berbeda. Selanjutnya, mampu menunjukkan kemampuan peserta didik dalam situasi yang nyata atau sebenarnya. Selanjutnya, mampu mengungkapkan kekuatan dan kekurangan capaian kompetensi peserta didik. Jadi kriteria penilaian diri harus memungkinkan peserta didik untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pencapaian kompetensi mereka. Selanjutnya mampu mengukur target kemampuan yang akan diukur atau valid. Jadi kriteria penilaian itu harus mampu mengukur kemampuan peserta didik dengan cara yang valid. Selanjutnya yaitu membuat indikator atau kunci esensial yang menunjukkan penguasaan satu kompetensi peserta didik. Selanjutnya yaitu membuat indikator atau kunci esensial yang menunjukkan penguasaan satu kompetensi peserta didik. Nah, selanjutnya ada indikator yang digunakan menunjukkan kemampuan yang dapat diukur. Jadi kriteria ini harus mampu memetakan kemampuan peserta didik dari level terendah hingga tertinggi. Terakhir adalah mampu memetakan peserta didik dari kemampuan level terendah sampai kemampuan tertinggi. Jadi dengan demikian memberikan pemahaman yang jelas tentang tingkat pencapaian mereka.
Selanjutnya adalah langkah-langkah melakukan penilaian. Yang pertama, strategi modeling using exemplars, yaitu menggunakan contoh atau model pekerjaan yang baik atau terbaik membantu peserta didik untuk memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang diharapkan mereka. Selanjutnya ada strategi questioning skill atau keterampilan bertanya. Jadi mengajukan pertanyaan pada peserta didik di berbagai tingkatan, mulai dari pertanyaan tingkat dasar hingga pertanyaan mereka yang merangsang pemikiran kritis dan evaluatif terhadap kinerja mereka sendiri. Yang ketiga ada strategi grafik organizer atau pengatur grafis. Jadi penggunaan alat bantu visual seperti diagram, peta konsep, atau tabel membantu peserta didik untuk merencanakan, mengorganisir, dan merefleksi pekerjaan mereka. Yang terakhir ada strategi reflection atau refleksi. Jadi proses refleksi ini membantu peserta didik untuk mengenali kesenjangan dalam pembelajaran mereka. Dalam melakukan refleksi yang mendalam, mereka itu dapat mengidentifikasi apa yang telah mereka pelajari, sejauh mana mereka telah berkembang, serta area mana yang perlu ditingkatkan untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.